Masih di ukuran pemusatan data, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu median. Kalau yang pertama tadi adalah mean atau rata-rata atau rataan. Sekarang kita bicara median atau nilai tengah. Yang pertama, median data tunggal. Yang sangat membedakan antara median dengan mean atau rata-rata adalah median ini data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan atau mencari median, maka data wajib diurutkan terlebih dahulu. Ketentuan mendapatkan nilai median pada data tunggal adalah jika banyaknya data ganjil, maka mediannya adalah data yang ke N plus 1 dibagi 2. N plus 1 dibagi 2 atau boleh ditulis setengah dari N plus 1. Syaratnya data harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Jika datanya genap, maka mediannya adalah setengah dari N ditambah setengah dari N ditambah 1 dibagi 2. Contoh, tentukan median dari data berikut. Kita lihat yang pertama untuk soal yang A. Kita hitung dulu datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang A data ada 13, berarti datanya ganjil. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang B ada 10, berarti data genap. Bagaimana menentukan mediannya? Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data yang kalian miliki. Dari angka yang terendah sampai angka yang paling tinggi kalian urutkan. Diperoleh data terurut sebagai berikut: 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Ini mengurutkan dari soal yang A ini. Nah, setelah diurutkan, tadi kita hitung banyaknya data ada 13. Maka kalau dia datanya ganjil, sesuai dengan rumus tadi, 13 ditambah 1 dibagi 2. Maka mediannya berada pada data yang ke-7. 13 tambah 1, 14 dibagi 2, 7. Median berada pada data ke-7. Median ada pada data ke-7 bukan berarti nilai mediannya 7, tetapi dia berada pada urutan ke-7 setelah data diurutkan. Nah, angka berapa itu urutan ke-7? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata data pada urutan ke-7 nilainya adalah 6. Dia persis di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Sebelah kirinya ada 6 angka, sebelah kanannya juga ada 6 angka. Maka nilai mediannya adalah 6. Tidak pakai rumus juga boleh, yang penting dia tepat berada di tengah-tengah setelah data diurutkan, itu median. Yang kedua atau yang B, tadi ada data 76 ini, 76, 47 dan seterusnya. Ini wajib kalian urutkan terlebih dahulu yang B ini. Nah, ini setelah diurutkan ketemunya 47, 54, 67, 70 dan seterusnya sampai 95. Banyaknya data ada 10. Nah, menentukan posisi medianya di mana? Data yang ke separuhnya 10 berarti data yang kelima. Data yang kelima ditambah data yang keenam dibagi 2. Data kelimanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya 76 ditambah data keenam 80. 76 ditambah 80 dibagi 2 atau setengahnya, nilainya adalah 78. Jadi gampangnya begini, pada data genap
ambil dua data yang persis di tengah-tengah. Karena jumlahnya 10, maka dua data yang di tengah-tengah yaitu data ke-5 dan data ke-6. Kenapa? Kalau data ke-5 dan ke-6 ini saya lingkari, maka di sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan juga ada 4 data. Karena di tengah-tengah ada dua angka, maka menentukan mediannya merata-ratakan dari dua angka itu. 76 ditambah 80 dibagi 2, maka mediannya adalah 78. Itu menentukan median dari data tunggal. Bagaimana menentukan median dari data berkelompok? Median data berkelompok rumusnya adalah ME atau median sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas median ditambah P. P di sini artinya interval atau lebar kelas kali N per 2. N per 2 itu banyaknya data dibagi 2 dikurangi FK kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari sudah pernah kalian pelajari di awal masuk statistika, yaitu ketika akan membuat OGIF. Ini Ibu perkenalkan tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini digunakan lagi di menentukan median. Dibagi F. F itu frekuensi pada kelas median. Nah, saya ulang. Median sama dengan tepi bawah kelas yang bersangkutan ditambah lebar kelasnya atau intervalnya yaitu P kali N per 2. N itu banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari sebelum data ke N dibagi frekuensi pada data yang ditanyakan. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan median dari data berikut ini. Ini ada data berkelompok, kisarannya adalah untuk kelas yang pertama 50 sampai 59, frekuensinya adalah 10. Kelas yang kedua 60 sampai 69, frekuensinya 18. Kelas yang ketiga 70 sampai 79, frekuensinya 12. Kelas yang keempat frekuensinya 14. Kelas yang kelima frekuensinya 6. Nah, setelah kita lihat data ini, kita hitung seluruh frekuensinya. Oh, ternyata seluruh frekuensinya ada 60. Menentukan kelas median, kata kuncinya dilihat dulu dilihat dulu semua frekuensinya. 60. Nah, tadi kan ada rumus yang berbunyi N per 2 di sini. Ini ada rumus yang berbunyi N per 2. Ini untuk menentukan kelas mediannya di mana. Ini N per 2. Kita hitung dulu N per 2 nya berapa. Tadi frekuensinya ada 60. Kita tentukan kelas mediannya dulu. Kelas median itu dari N per 2, 60 dibagi 2. Nah, kelas mediannya adalah 30. Dari mana? Dari 60 dibagi 2. 30 itu kalian cari dari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, cara ngitungnya sebelum ke frekuensi 10 berarti berangkat dari 0. Terus pada frekuensi 10 kita tulis 10. Frekuensi kumulatif berikutnya adalah 10 tambah 18, 28. Berikutnya 28 tambah 12, 40. Berikutnya 40 tambah 14, 54. Terakhir 54 tambah 6, 60. Ciri-ciri menghitung frekuensi kumulatif benar pada angka terakhir ini pasti nilainya sama dengan jumlah frekuensinya. Nah, tadi kita ketemu bahwa N per 2 adalah 60 dibagi 2 yaitu 30. Artinya median berada pada data urutan ke-30. Kita perhatikan di sini.
10 itu artinya dia berada terakhir pada urutan ke-10, ini maksudnya. Artinya apa? Angka 50 sampai 59 kisaran angkanya berada pada urutan 1 sampai urutan ke-10. Terus angka 60 sampai 69 ada pada urutan ke-11 setelah 10 ya, ke-11 sampai ke-28. Angka 70 sampai 79 ada pada urutan ke-29 sampai 40. Angka 80 sampai 89 ada pada urutan 41 sampai 54 dan angka 90 sampai 99 ada pada urutan ke-55 sampai 60. Sedangkan tadi median berada pada urutan ke-30, N per 2. Urutan ke-30 di mana? Setelah 28. Ini kan urutan ke-30 berada di sini. Urutan ke-39 sampai ke-40. Nah, berarti urutan ke-30 berada di kelas ini. Maka kita pilih kelas ini. Ternyata mediannya berada pada kelas 70 sampai 79. Kelas mediannya sudah kita tentukan dari N per 2 berdasarkan FK-nya. Maka rumus median TB, kita tentukan TB. TB itu apa? Tepi bawah kelas. Ini namanya batas bawah kelas 70. Ini namanya batas atas kelas 79. Sedangkan tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Berarti 70 dikurangi setengah, 69,5. Ditambah P. P itu siapa? P itu lebar interval tiap kelasnya. Ini P itu pasti dalam satu tabel selalu sama. Lebar kelasnya berapa atau intervalnya? Kita lihat di sini 70 sampai 79. Ada berapa angka itu? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Oh, intervalnya ada 10 atau lebar kelasnya 10. Kali N per 2. N-nya 60 per 2. Dikurangi FK kurang dari pada kelas sebelumnya. Nah, ini tadi medianya berada di kelas 70 sampai 79. Maka FK kurang dari di kelas sebelumnya yaitu 28 ini. Karena FK-nya dia di 30. Nah, ini ambil yang FK 28. FK kurang dari sebelumnya 28. Dibagi F. F di situ rumusnya adalah frekuensi pada kelas median yang bersangkutan, yaitu dari sini. Nah, ini F 12. Maka medianya diperoleh 69,5 ditambah, kenapa 1,67? 60 dibagi 2, 30. 30 dikurangi 28, 2. 2 kali 10, 20 dibagi 12, 1,67. Maka hasil akhirnya adalah 69,5 ditambah 1,67, yaitu 71,17. Itu menentukan median. Yang terakhir masih dari ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus artinya nilai atau angka yang paling sering muncul, disebut sebagai modus. Dilambangkan dengan MO kecil, dibaca modus. Kita pelajari di sini ada modus data tunggal, ada modus data berkelompok. Modus yaitu data yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi paling tinggi, kemunculannya paling sering. Untuk menentukan modus tidak harus diurutkan terlebih dahulu. Yang penting kalian lihat di situ angka-angka mana yang paling sering muncul, maka dia disebut sebagai modusnya. Contoh pada data tunggal di sini ada angka 6, 9, 7, 5, 8, 8, 9, 10, 5, 8, 7. Ini kalau kita lihat angka yang paling sering muncul adalah angka 8. Dia muncul 3 kali. 1, 2, 3.
3. Nah, karena angka 8 ini muncul 3 kali, maka modusnya adalah 8. Itu cara menentukan modus. Bagaimana kalau misalnya kok pada data tunggal ini ada kisaran angka semacam ini, angka 8 muncul 3 kali, angka 7 muncul 3 kali misalnya, maka modusnya berapa? Karena dia sama-sama muncul 3 kali, ya modusnya ada 2, yaitu 7 dan 8. Itu kalau misalnya angka 7 munculnya sama-sama 3 kali. Itu untuk modus data tunggal. Bagaimana menentukan modus data berkelompok? Nah, ini modus data berkelompok rumusnya adalah MO atau modus sama dengan TB, tadi TB adalah tepi bawah, ditambah P itu interval pada kelas modus, kali D1. D1 itu selisih antara frekuensi pada kelas modus itu dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus itu dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Saya ulang, MO sama dengan tepi bawah ditambah interval lebar kelas kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan modus dari data berkelompok berikut. Ya. Kalau mengerjakan modus, langkah yang pertama kalian lakukan adalah perhatikan frekuensinya. Nah, dari frekuensi itu kalian lihat mana yang kemunculannya paling banyak. Di kelas mana yang jumlah kemunculannya paling banyak. Oh, ternyata ini 10. Yang lainnya kan di bawah 10. Maka kelas modusnya ada pada kelas 70 sampai 80 karena dia frekuensinya tertinggi. 71 sampai 80, maaf. Frekuensinya tertinggi. Maka kelas modus yang kita pilih adalah 71 sampai 80. Kita kumpulkan data untuk menyusun rumus modus. Tepi bawahnya berapa? Nah, kita ingat, tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah. Batas bawahnya 71, maka tepi bawahnya 71 dikurangi setengah sama dengan 70,5. D1 itu frekuensi di kelas modus itu tadi yang kita pilih yaitu 10 dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, ini 9. Maka D1 diperoleh dari 10 dikurangi 9. Nilainya 1. D2 itu frekuensi pada kelas modus itu dikurangi frekuensi sesudahnya. Ini. Maka 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Itu D2. P-nya berapa? P itu interval. Intervalnya pada kelas itu 71 sampai 80. Intervalnya ada 10. Kenapa 10? Kisaran angkanya 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ada 10 angka, 10 kisaran angka. Maka P atau intervalnya ada 10. Karena sudah kita isi poin-poinnya akan masuk ke rumus, tinggal kita masukkan ke rumusnya menjadi MO sama dengan TB ditambah P kali D1 dibagi D1 tambah D2 diperoleh 70,5. Ini tepi bawah kelas modus ditambah 10, ini interval, kali 1 sama dengan D1 dibagi 1 D1 ditambah D2. D2 nya berapa? 9. Diperoleh 10 kali 1 10 dibagi 1 tambah 9 10. 10 bagi 10 1. 70,5 ditambah 1. Hasilnya 71,5. Itu adalah modusnya.